قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم. ولن يديك رسول الله جاهك به ذي الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنوح والرسوخ وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد أمين القردي ووصولهم وأخورهم. ثم إلى شيخنا الفاضل في هدي وصول محمد. ثم إلى شيخنا معلم الشافعي هدمي ووصولهم وأخورهم. ثم إلى أستاذنا كي هدي عبد الحميد حسين. ثم إلى كي هدي أحمد رفاعي. وصوم إلى المرحوم كي هدي مصنف الأنبياء ووصولهم وأفورهم من الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, bil khususnya yang sama-sama kita hormati al mukarram Ustaz Mustaqim, kita doakan mudah-mudahan seluruh yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan segala urusannya, pulang membawa hati yang selamat, mati kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita kitab Tanwirul Qulub, yang mana membahas kemarin tentang masalah ya, ahwal manusia, ya, keadaan manusia. Dikatakan pada pertemuan yang sebelumnya, manusia itu imma abid, imma dia seorang ahli ibadah, wa imma alim, imma ia seorang alim, seorang ulama, wa imma muta'allim, ada kalanya ia seorang pelajar, wa imma walin, ada kalanya ia seorang ya, pemimpin, wa imma muhtarif, dan ada kalanya ia seorang pekerja. Nah, jadi kita masih tahu hadirin, ini kita ini kerjaannya apa dan wiridnya apa, amalannya apa gitu. Biar apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia ya. Karena ada orang belajar di pesantren, mondok di pesantren, cuman kerjaannya dagang hadirin. Kira-kira nyambung enggak tuh? Enggak nyambung. Orang di pondok belajar. Ya, makomnya orang yang di pondok, kata guru saya, makomnya ahlu tajrid. Apa itu? Orang yang kalau bisa jangan nyari duit. Ngapain mereka? Nyari ilmu. Ya. Begitupun sama, ada seorang guru. Apa wiridnya? Apa kerjaannya? Wiridnya baca kitab. Ya. Wiridnya mutolaah. Itu wiridannya dia. Maka seusaha mungkin kalau bisa, kalau kita menjadi guru, jangan sibukkan diri kita ya, dengan berdagang atau ngurus-urusin dunia. Kalau bisa. Nah, ini kita melanjutkan ya, yang kemarin
bahwasanya adab seorang alim ya. Sudah saya jelaskan sedikit kemarin. Kalau bisa ya, dia menyibukkan dengan sesuatu rangkaian ibadah yang fardu dulu. Tuh. Lalu kemudian kalau ada waktu lebih, ia gunakan untuk ya melaksanakan wirid-wiridnya yang sunnah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita lanjut kepada adab yang ketiga, wal muta'allim. Adapun orang yang ketiga adalah seorang pelajar. Huwal qasidu bit ta'allumi wajhallah, yaitu orang yang berniat dengan belajarnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, enggak disebut santri, enggak disebut pelajar orang kalau belajar bukan karena Allah. Ya. Jadi enggak gampang kita mendapatkan gelar santri, enggak gampang mendapatkan gelar murid hadirin. Ya. Bahkan ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah pelajar. Di atas pelajar ada yang namanya ya, santri. Di atas santri ada yang namanya murid. Jadi gelar murid itu adalah gelar paling tinggi dari gelar-gelar yang lain. Apa bedanya? Kalau pelajar itu orang yang belajar. Siapapun orang yang belajar, ya dia pelajar, muta'allim namanya. Kalau santri, orang yang memang takhususnya belajar. Dia nggak ngapa-ngapain, ilah nyari ilmu. Itu santri. Nah, yang lebih tinggi adalah murid. Ini istilah hadirin, murid sebenarnya istilah orang thariqah. Ya. Ada mursyid, ada apa? Murid. Ya, ada mursyid, ada murid. Jadi istilah murid ini sebenarnya istilah yang tinggi. Tidak disebut seorang pelajar itu sebagai murid, melainkan orang tersebut harus punya irodah. Karena asal katanya murid, asalnya aroda yuridu irodatan fahuwa murid. Jadi istilah murid ini istilah yang sangat tinggi. Puncaknya seorang pelajar yaitu murid. Gitu. Maka dikatakan di sini seorang pelajar adalah orang yang bermaksud dengan ilmunya berharap ya ridho Allah. Fastighaluhu bita'allum, maka kalau seandainya orang sibuk dengan belajar, ya, kesibukannya seseorang belajar itu afdalu, lebih utama min istighalihi bil adhkar wan nawafilil mutlaqah. Ya, kesibukan seseorang dengan belajar itu lebih utama daripada sibuknya ia dengan zikir dan ibadah-ibadah sunnah mutlak. Ya. Jadi kalau kita berposisi sebagai seorang pelajar, maka yang paling afdol dari kerjaan kita adalah kita belajar. Itu lebih afdol daripada kita mengerjakan banyak zikir dan sunnah-sunnah mutlak. Ya. Ini kan jangan sampai salah paham ini. Bukan sholat sunnah duha, bukan. Sunnah mutlak. Jadi seorang santri pagi pada sholat subuh ngapain dia? Ngaji. Dulu nih hadirin ceritanya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu kalau habis subuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Sing Tuturan kalau habis subuh ngaji. Apa yang dibaca? Kitab Nahwu. Ya. Belajar bahasa Arab. Ya, mungkin kalau sebagian jamaah tahu ya belajar Nahwu itu kira-kira bikin seger apa bikin ngantuk gitu. Bikin ngantuk buat sebagian orang, yang buat sebagian orang. Itu terjadi di zaman Habib Ali. Habib Ali ngajar Nahwu, banyak orang yang tertidur. Lalu kemudian dikisahkan ketika itu ada seorang wali min auliillah, orang soleh yang hadir di majelis beliau. Ya. Kemudian beliau antara tidur dan terjaga, melihat satu sosok ya bercahaya lewat di depannya. Yang pertama lewat terang, yang kedua lewat terang, yang ketiga lewat ditarik jubahnya, dipegang jubahnya. Ya fulan man anta? Ente siapa? Ana Hasan bin Ali. Saya adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Siapa itu? Cucunya Rasulullah. Wa man huwa? Siapa tuh yang di depan antum? Huwa abi Ali bin Abi Thalib. Wa man huwa? Siapa yang pertama tadi lewat? Huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lewat tadi yang pertama adalah Nabi Muhammad.
Ya, apa pelajarannya di majelis nahu? Ya, itu berpotensi juga hadirnya baginda Rasulullah. Jadi bukan majelis maulid doang, bukan majelis zikir doang yang berpotensi dihadirin sama Rasulullah. Orang yang ngaji nahu, yang ngaji bahasa Arab juga berpotensi dihadiri oleh siapa? Rasulullah. Itu ya dialami oleh seorang solihin antara tidur dan terjaga. Emang biasanya kita kalau ngimpi-ngimpi yang bagus tuh begitu tuh hadirin tuh. Dibilang tidur banget enggak, dibilang melek enggak. Ya itu. Subhanallah. Maka kalau seandainya ada orang yang menyibukkan diri dengan belajar, ya seorang santri yang menyibukkan diri dengan belajar itu lebih afdol daripada sibuknya dengan zikir. Bahkan kadang-kadang dianjurkan seseorang, diperbolehkan seseorang menunda ibadah gara-gara ngaji hadirin. Saking pentingnya ngaji. Imam Malik radhiyallahu anhu dikisahkan suatu hari beliau sedang ngajar kitab begini sama muridnya. Tiba-tiba masuk waktu zuhur. Si murid langsung tutup kitab. Imam Malik bertanya, "Weh, ya, ente mau kemana?" "Mau sholat imam." Apa kata Imam Malik? "Apa yang kita kerjakan saat ini lebih afdol dari apa yang hendak engkau kerjakan sekarang." Artinya apa? Ketika kita ngaji ilmu, membahas tentang keabsahan ibadah itu lebih utama dari ibadah itu sendiri. Ya. Karena kalau ibadah nggak pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu, nggak bakal diterima hadirin. Ya. Barusan saya ngikutin dari awal kita sholat ya, dari azan, dari qomat, kemudian wiridnya. Itu kalau kita perhatikan detail hadirin, itu pakai ilmu semua itu. Ya. Dari wiridnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Dari wiridnya kita baca istighfar, kita baca Allahumma anta, kita baca apa tadi? Allahumma anta salam itu. Ibadah begitu ya, itu hanya bisa dikerjakan oleh orang alim ya. Bahkan cirinya tuh kalau kita zikir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Kalau orang biasa hayyul qayyum, kalau orang alim hayyul qayyum gitu. Itu berarti orang ngerti bahasa Arab, ngerti nahwu, itu tuh orang alim itu ya. Dari takbirnya kelihatan orang alim. Nah jadi ya, begitu pentingnya nih majelis ilmu sampai-sampai nunda sholat aja boleh. Gitu. Bahkan kalau di tempat saya ngajar di Kuitang, kata pengurus Kuitang gini, "Ustadz, kalau udah azan isya, terusin aja." Ya. Kalau udah azan isya, kalau emang belum selesai, terusin aja. Nggak apa-apa lewat isya, nggak apa-apa. Karena nuntut ilmu lebih apa tuh? Lebih utama. Ya. Kan ada orang bilang begitu, "Ustadz, kita sholat dulu, baru ntar ngaji lagi." Nah ini kurang paham ini. Orang kalau udah sholat dulu, habis sholat Allahumma lantas pulang gitu ya. Ulang itu. Ya. Makanya ada saya ngajar di salah satu kantor, selesai salam doa langsung ngaji, nggak pakai sholat sunnah ba'diyah nggak. Waktu zuhur. Jamaah nanya, "Ustadz, ya, bukannya kita kalau habis sholat zuhur itu sholat ba'diyah dulu baru ngaji gitu?" Saya kasih alasan, kenapa habis sholat zuhur nggak langsung ba'diyah tapi ngaji dulu? Satu, yang pertama, sholat ba'diyah hukumnya sunnah, ngaji hukumnya wajib. Al-wajib muqaddam ala sunnah. Ya, yang wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Jadi nggak apa-apa, saya boleh aja, saya duluin ngaji, ntar ba'diyahnya ntar habis ngaji. Yang kedua, kalau saya habis sholat zuhur, sholat sunnah, pas salam jamaah hilang hadirin. Minimal kalau kita ya selesai salam langsung ngaji, kan ada yang duduk dulu kan gitu ya. Mau nggak mau karena nggak enak udah duduk, ustadznya udah dilekar, mau nggak mau dia nggak bakal pulang tuh, kecuali ustadznya meleng baru dia pulang tuh. Ya jadi nggak apa-apa hadirin, mendahulukan yang wajib itu lebih penting. Gitu. Nah ini masalah aulawiyat, skala prioritas ini penting. Nah ulama paham itu. Jadi bukannya sholat berjamaah nggak penting, nggak, ngaji dulu penting, belum kelar ini. Apalagi ada pasal, ada ilmu yang kalau kita putus-putus orang malah nggak paham. Ya contohnya ngaji fikih, orang kalau ngaji fikih separuh-separuh paham nggak? Kadang kalau dengernya sekilas hadirin sepotong-sepotong, orang kadang salah nangkep. Pernah saya ngomong begini hadirin, di tempat saya nih kalau sholat Jumat khotib nggak boleh dari luar gitu.
Orang udah sewot aja. Masa nggak boleh sih Ustaz dari luar? Ya nggak boleh, dari dalam khotib gitu. Masa dari luar gitu. Paham gak diri? Jadi kalau seandainya kita nangkap sepotong gitu, kita salah paham tuh. Padahal kita maksudnya bercanda, hadirin bercanda tuh. Ya. Orang dengar sepotong, ilmu sepotong ya nggak sempurna gitu. Makanya tadi itu saking pentingnya ilmu, orang ya boleh menyibukkan waktunya dengan ilmu ketimbang daripada zikir-zikir itu. Bahkan dikatakan dalam kitab Qawmiyat Tughyan yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya orang kalau ngaji, orang kalau belajar itu dia itu muzakarahnya tasbih, diamnya dianggap zikir, dianggap sholawat, dianggap ibadah. Jadi antum ini lagi duduk sekarang nih, ini lagi zikir ini hadirin. Lagi zikir, kita duduk ngaji dengerin ilmu lagi zikir. Jadi jangan dikira orang belajar itu sekedar duduk diam, enggak. Dihitung zikir, tercatat orang yang bertasbih, tercatat orang yang sedang mengingat Allah. Tuh. Ya. Tapi kita jangan lupa yang namanya orang ngaji belajar nggak cukup sekedar mikir, karena landasan thariqah menuju Allah ada dua hadirin. Apa itu? Zikir dan mikir. Landasan orang menuju Allah ada dua, zikir dan mikir. Ya. Mikir doang nggak cukup. Kita ikut kajian tiap hari kajian aja, tapi nggak pernah zikir. Habis sholat nggak zikir, malam nggak zikir, duha nggak zikir. Itu ibaratnya nanti jadi orang pinter cuman keblinger. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya debatin orang mulu. Kalau nanyanya ngetes. Kalau diskusi maunya menang, nggak mau apa tuh? Nggak mau kalah. Ini orang yang pinter tanpa berzikir akan jadi pinter keblinger. Kita lihat banyak orang sekarang ya di kampus-kampus kita, di lembaga-lembaga kita. Banyak orang berpikiran aneh. Ya, belum lama saya ketemu ada seorang dosen, dibilang Al-Quran tidak sempurna hadirin. Al-Quran tidak sempurna. Wah, luar biasa ini Al-Quran tidak sempurna nih. Kan seakan merendahkan apa? Al-Quran. Ya. Itu waktu itu lagi kuliah nih, semua mahasiswa dia nggak ada yang ngomong nih, nggak ada yang berani membantah, mungkin adab kali ya. Tapi dibilang Al-Quran itu apa? Nggak sempurna, ya kesel nggak hati kita? Kesel. Apalagi dibilang Nabi Muhammad nggak sempurna, zolim. Waduh, nauzubillah kita lagi nih. Ini pemikiran yang dihasilkan dari orang yang jarang berzikir. Jadi pikirannya liar, kotor pikirannya. Ya. Saya bilang sama santri saya, nih jawabnya begini gampang. Ya. Jawab omongan orang itu gampang, pakai logika aja. Saya ngomong pakai bahasa Arab. Ya. Kemudian ada murid saya, nggak ngerti bahasa Arab, paham nggak bahasa saya? Nggak paham bahasa saya. Dia butuh apa? Penerjemah kan? Dia butuh penerjemah, maka yang lemah saya apa murid saya? Yang kurang saya apa murid saya? Yang kurang murid saya karena nggak ngerti bahasa saya. Begitupun Al-Quran. Jangan katakan Al-Quran tidak sempurna hanya karena ia membutuhkan hadis untuk ditafsirkan. Jadi kalau kata dosen itu, katanya kalau Al-Quran itu nggak sempurna karena masih butuh hadis untuk dijelaskan. Ya kita balikin. Kalau ada orang ngomong bahasa Arab yang dengar nggak paham, yang kurang yang ngomong apa yang dengar? Yang kurang yang dengar kan begitu. Nah makanya dia kudu punya penerjemah. Sama Al-Quran. Al-Quran sempurna. Jangan dibilang nggak sempurna hanya karena butuh apa? Butuh hadis untuk penafsirnya gitu hadirin. Nah, ini pemikiran yang seperti itu muncul karena orang itu jarang berpikir. Makanya ulama-ulama sekali berimam Ghazali, sekali berimam Nawawi, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua orang yang memadukan antara thariqah, mikir dan zikir. Ya. Jadi mikir aja nggak cukup. Nah begitu pun sama, zikir doang nggak cukup hadirin. Banyak orang yang dibilang kebanyakan ilmu, ya. Agak stres orangnya, wirid aja gitu. Ya. Kelakuannya aneh. Kalau kata orang apa tuh? Kebanyakan ilmu, bukan banyak ilmu itu. Kalau kebanyakan ilmu jadi dokter dia, pinter ya profesor. Ini malah kebanyakan wirid, kagak ngaji. Akhirnya apa? Akhirnya palanya kosong, hatinya penuh. Akhirnya dia ngikutin perasaan saja. Ya. Sama tadi orang yang banyak mikir, ya, tapi nggak ada zikirnya, hanya otaknya dipakai, perasaannya, hatinya kagak.
Nah makanya seorang santri yang sempurna, santri yang memadukan thariqah mikir sama thariqah zikir. Itu kerjaan ulama-ulama kita zaman dulu. Makanya alhamdulillah kita udah kenyang tadi tuh. Udah zikir la ilaha illallah udah, istighfarnya udah, itu sholawatnya udah. Sekarang kita tinggal isi ya, akal kita. Nah, ini jadi demikian tadi. Wa yang bagilahu an yukhalliya nafsahu min wirdin min adzikri kulla yaum. Tidak sepatutnya bagi seorang santri, seorang pelajar, seorang murid itu hanya mengkosongkan dirinya atau memfokuskan dirinya dari wirid, dari zikir-zikirnya setiap hari. Artinya enggak patut seorang murid tiap hari zikir aja, enggak bagus. Ya. Fadzalika awan lahu ala ma huwa bisabilihi insyaallah, dan yang demikian itu lebih membantunya terhadap apa yang sedang ia jalani saat ini insyaallah. Balau kana minal awam, bahkan sekiranya itu orang awam, lakana huduruhu majlisal wa'di wal ilmi, maka hadirnya dia di majlis nasihat dan majlis ilmu afdalu lebih utama min istighalihi bil aurad, dari sibuknya ia dengan wirid. Hadir di majelis ilmu lebih afdol daripada ya, sekedar wirid-wirid saja. Buat siapa nih? Buat awam kayak kita. Ya, kenapa sih? Karena orang-orang akhir zaman ini kata Imam Ghazali itu lebih banyak butuh ilmu ketimbang amal, hadirin. Karena zaman sekarang itu pemahaman begitu banyak, begitu luar biasa. Kalau kita nggak bentengi diri kita dengan ilmu, sesat kita. Karena sesat itu hadirin bukan soal orang itu mengetahui banyak perkara sesat, dikit sesat aja udah jauh. Kayak orang naik kereta kan belok dikit dulu apa langsung banyak? Dikit dulu, dikit lama-lama jauh. Kita jangan sampai nih keluar dari thariqah ahlus sunnah wal jamaah, dikit aja kita. Makanya kata ulama ya, dalam kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, zaman dulu ya al-amal afdalu minal ilm. Banyak beramal lebih utama daripada banyak ilmu. Kalau zaman sekarang enggak, banyak ilmu lebih afdol daripada banyak beramal. Ya, kita bandingin dah amalnya orang dulu. Amalnya orang dulu hadirin itu pejabatnya, walinya, itu khalifahnya, itu sholat malamnya semalam bisa 100 rakaat. Itu pejabat loh. Bukan ulama. Kelasnya ulama 1000 rakaat hadirin zaman dulu. Karena zamannya beramal zaman dulu. Ya. Ada orang tiap hari hatam Quran 2 kali, Imam Syafi'i, pagi hatam, malam hatam. Ada kita begitu di sini. Ya. Insyaallah ada ya. Kulhu 3 kali ya hatam tuh. Kulhu 3 kali. Ya. Zaman dulu ulamanya sholat dari Isya sampai subuh. Sampai dikatakan saya sholat subuh dengan menggunakan wudu Isya. Ada kita sekarang. Ada insyaallah ya. Jamaah Masjid Pondok Hijau ada yang katanya wudunya Isya dipakai sholat subuh. Soalnya Isyanya jam 3:30 gitu ya. Isyanya 3:30, subuhnya berapa? Jam 4. Jadi wudu subuh pakai wudu Isya itu. Bisa ya. Sholat Isyanya jam berapa? 3:30. Bukan jam 7 bukan ya. Kalau jam 7 udah batal mulu tuh. Ini zaman dulu begitu hadirin. Kualitas khalifah di zaman itu, pejabat di zaman itu luar biasa, apalagi ulamanya. Maka zaman sekarang agak berbeda. Kualitas orang zaman sekarang amaliyahnya sedikit. Ya. Sekarang coba kita cari dah orang yang kalau sholat zuhur qobliyah hanya 4. Ya. Dikit apa banyak? Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Sekali sholat berapa rakaat tuh? 12 rakaat. Banyak apa dikit? Orang dulu nih hadirin, kalau belum subuh udah ke masjid. Wirid dari jam 3. Sebelum maghrib udah ke masjid. Wirid dari 5:30. Duduk aja orang dulu tuh. Sekarang udah mulai jarang. Bahkan cari orang yang setiap malam sholat 100 rakaat. Kalau ada saya cium tangannya. Ya, setiap malam sholatnya berapa rakaat? 100. Cari ada gak? 3 rakaat itu udah cakep banget itu. Ya, apalagi 100. Ya, makanya zaman sekarang itu tadi katakan ya, banyak ilmu lebih afdal daripada banyak amal. Artinya apa? Udah amal sekedarnya aja. Yang penting kita bentengin akidah kita bentengin pemikiran kita dari ajaran sesat. Ya. Nah itu hadirin. Nah ini, jadi orang awam
hadir di majelis ilmu dan majelis nasihat lebih utama daripada menyibukkan dirinya dengan wirid. Ada majelis, ada dua nih kalau zaman dulu, namanya majlisul wa'zi, majelis nasihat, sama majlisul ilmi, majelis ilmu. Apa cirinya majelis wa'zi? Kalau yang ngaji nggak pakai kitab tuh namanya wa'zi. Yang ngajar nggak pakai kitab, yang dengerin juga nggak pakai kitab. Yang kedua majlisul ilmi, apa cirinya? Yang ngajar pakai kitab, yang dengerin pakai kitab. Nah kalau kita yang ngajar pakai kitab, yang dengerin belum megang kitab, berarti majelis apa nih namanya? Wa'zi wal ilmi gitu. Ya saya kalau ngajar di mana-mana saya bawa biasanya pakai proyektor ya. Kebetulan laptop saya lagi rusak dan kebetulan nggak ada whiteboard, biasanya kita nulis tuh. Ya. Nah ini jadi majelis cuma dua tuh, wa'zi sama ilmi. Ya. Nah dulu ada seorang namanya Muhammad. Ini Muhammad diceritakan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubro, Imam Subki, tebal sendiri kitabnya. Ini Muhammad seorang tukang pintal benang. Kerjaannya mintal benang. Nah selepas dari dagang dia ngaji, begitu hadirin. Ya adab seorang pekerja, habis kerja ngaji, habis kerja ibadah, udah. Nah beliau suka hadir tuh tiap hari di majelis wa'zi dan majelis ilmi. Ketika beliau hadir di majelis wa'zi, majelis tukang ceramah, tukang ngasih nasihat, beliau berdoa setiap majelis sambil menangis. Ya Allah, jadikanlah anak saya kayak ustadz ini ya Allah, yang ceramahnya enak, nenangin hati ya Allah. Begitu setiap kali ngaji berdoa, doanya itu minta dijadikan anaknya kayak ini penceramah ini. Ketika hadir di majelis ilmu, dia berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya alim seperti orang ini, ahli fikih ya Allah. Itu nggak pernah lepas Pak, doa itu. Ini pelajaran penting buat kita. Walaupun kita bukan kiai, bukan anak kiai, tapi jangan pernah lupa doain anak kita biar jadi kiai aja. Karena kalau kita punya anak seorang penghafal Quran saja, itu bisa ngasih 10 syafaat. Kalau kita punya anak ulama, kata Rasulullah dalam hadisnya, dia bisa ngasih syafaat siapapun yang dikehendaki. Bahkan nggak dikasih masuk surga sebelum ngasih syafaat kepada muridnya, apalagi orang tuanya. Ya. Tapi ini si Muhammad ini nggak pernah lepas tuh khidmah sama ulama karena dia seorang pekerja. Ya, kalau dia majlis, dia ngerapiin lekar, dia nyiapin makanan, dia sedekah kepada guru, ngasih hadiah sama guru. Selain doa, dia juga bantu ulama kerjaannya. Nah ini Allah qabul doanya. Ini Muhammad. Karena tiap ngaji, saban ngaji dia doa nangis minta sama Allah. Allah qabul, dia punya anak yang pertama seorang ahli fikih. Azim di zamannya. Besar, orang luar biasa. Wali min auliyaillah, siapa tuh ahli fikih? Namanya Imam Al-Ghazali. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi bapaknya namanya Muhammad. Punya anak yang kedua, seorang ahli ceramah, ahli pidato yang kalau ceramah semua orang nangis hadirin. Namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, itu adiknya beliau. Tukang ceramah, wali min auliyaillah. Bahkan Imam Ghazali kaget ketika Imam Ahmad Al-Ghazali ini jadi makmumnya. Tiba-tiba mufarokoh. Kata abangnya setelah sholat, ente kenapa tadi mufarokoh dari sholat aneh, dari jamaah aneh? Gini bang, tadi pas aneh sholat, abang aneh lihat berlumuran darah. Aneh batalin sholatnya. Imam Ghazali lihat lah badannya nggak berdarah ini. Tapi diingat tadi ketika sholat dia kepikiran bab masalah head. Yang dilihat sama adeknya itu bagian batinnya, berarti adeknya ini punya kasyaf. Imam Ghazali takjub sama adeknya. Lu belajar di mana bisa begitu? Ya, artinya apa? Artinya ya ini orang awam hadir di majelis ilmu, berdoa sampai Allah minta agar anaknya jadi orang alim, Allah kabul jadi orang alim. Mudah-mudahan anak kita jadi orang yang alim. Amin. Ya karena betapa nikmat hadirin kalau kita punya anak subuh nggak pakai dibangunin ke masjid, enak gak? Betapa nikmat tiap hari kalau anak kita ngajar kita dibacain Fatihah, enak gak? Ya, jadi kalau kita punya anak soleh, apalagi alim, itu nikmat luar biasa. Ada amalannya hadirin. Saya dapat amalan dari ya salah seorang pengurus di Kuitang. Ya dia
punya guru di Kuitang sana. Ditanya gitu, Kiai kok punya anak 10-10-nya alim, apa amalannya? Nah, kata kiainya, kalau ente lagi sholat jadi imam, pas antara amin dengan surat kan ada saktah tawilah namanya, kata Imam Nawawi. Saktah panjang seukuran surat Al-Fatihah. Nah, ente baca di situ. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang khususnya buat imam nih. Rakaat pertama, rakaat kedua apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ternyata hadirin saya nemu di dalam kitab. Ternyata itu bacaan itu, wirid itu adalah wiridannya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Ya. Jadi amalannya dapat duluan, ketemu di kitab tuh, oh ternyata wiridannya siapa? Imam Haddad. Itu tips buat kita punya anak soleh dan alim. Ya. Tapi jadi apa tuh? Jadi imam. Kalau jadi imam nggak bisa tuh hadir nih. Dia kalau habis selesai Fatihah, imam Fatihah dia baca Fatihah. Nah, kapan kalau kita mau ngamalin? Ya bisa pas sholat sunnah. Atau mungkin kita kebetulan jadi imam di rumah. Ya, istri kita makmumnya tuh. Ya. Nah, kita baca itu tuh. Itu sunnah itu ya. Jadi disunnahkan antara amin dengan surat dijedah dengan jedah yang panjang. Tuh. Nam qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu law anna thawaba majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di suqin suqahu. Kata Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan seandainya ya pahala majlis ilmu atau majlis ulama nampak pada manusia, laqtatalu alaihi, pasti mereka akan saling berebut dan saling membunuh untuk mendapatkan pahala itu. Jadi ini kalau pahala ngaji kita nih antara subuh dengan isyraq ini dikasih lihat sama Allah nih pahalanya. Orang berebut hadirin. Ya. Ini kan kayak jamaah kita kan jamaah kajian coffee morning ya. Ini jamaahnya luar biasa ya. Ini jamaah manusianya yang malaikat-malaikatnya banyak hadirin, tengah-tengah kayaknya malaikat semua nih kayaknya. Emang kita nggak lihat aja nih. Kamu di atas tuh malaikat semua tuh. Ya. Karena kalau seandainya nampak pasti orang berebut. Ya, saya umpamakan sama murid-murid saya begini, kalau pahala itu ya digambarkan seperti duit yang masuk ke rekening, sekali ngaji 100.000, kira-kira orang pada ngaji nggak? Pada ngaji berebut. Barisan pertama 1 juta, barisan kedua gopek, ketiga 100 gitu. Orang milih barisan mana? Pertama, seandainya itu. Ya. Cuman sayangnya Allah pengen menguji kita. Allah wujudkan pahala bukan kayak duit. Ya. Sampai ada yang nanya, Ustadz kenapa ya orang Islam pada miskin-miskin, ya orang Kristen pada kaya-kaya gitu. Kita ngaji mulu miskin-miskin gak kaya-kaya. Orang kafir kagak ngaji kagak Islam kaya-kaya. Aneh bilang begini sama murid aneh, itu orang kafir kalau berbuat kebaikan Allah balas langsung konten tunai. Semuanya full-fullan di dunia hadirin. Kalau orang kafir, dia sedekah nih 1 juta, dibalas konten 100 juta sekaligus atau 10 juta di dunia. Di akhirat nggak ada. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Tapi orang kita hadirin kalau sedekah 1 juta dibalasnya belum tentu full, kadang setengah. Kadang disimpan namanya Allah pahalanya, makanya kagak kayak kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara buat orang mukmin, wal jannah lil kafir, surga buat siapa? Orang kafir. Jadi wajar kalau orang yang tinggal di yang tinggal di tempat-tempat mewah tuh orang-orang non-muslim, wajar. Kenapa? Emang tempatnya mereka di dunia. Kalau kita mah orang akhirat hadirin. Kampung kita mana? Surga. Jadi kita jangan jangan terlalu berespektasi tinggi dah hidup di dunia tuh ya. Kita masih jadi umat Nabi aja udah alhamdulillah. Pagi masih dalam kondisi iman, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang menukar agamanya dengan secuil daripada dunia. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, kalau seandainya pahala nih
Orang yang ngaji ditampakkan oleh Allah pasti orang berebut. Sampai orang yang punya kekuasaan, punya imarah akan meninggalkan kekuasaannya, ditinggalin tuh jabatannya. Dan orang yang punya pasar ditinggalin pasarnya. Tapi nyatanya enggak. Orang yang dia punya kuasa tetap dengan kekuasaannya, nggak bisa meninggalkan kekuasaannya. Ya. Kalau ada tawaran hadirin, ada tawaran menjadi murid seorang wali. Ya. Tapi syaratnya kalau dia PNS suruh keluar. Ya. Ame PNS milih mana kira-kira? Ente mau jadi santri wali tapi keluar PNS apa tetap PNS tapi nggak ngaji sama ini wali? Kira-kira milih mana? Tetap PNS apa ngaji sama wali? PNS ngaji sama wali, enak banget gitu. Ada salah seorang kiai cerita ya. Ketika itu ditawarkan dia untuk menjadi murid daripada seorang syekh, seorang wali. Karena beliau ini PNS, ya, nggak bisa meninggalkan apanya? Ya, kerjaannya. Ya. Seandainya nih orang tahu nih fadilah kita jadi murid seorang wali, dibimbing langsung ame wali, itu bakal ditinggalkan itu semua. Ya, nggak ada harganya jabatan dunia ketimbang jabatan akhirat. Ya. Kalau seandainya kelihatan, cuman sayangnya nggak kelihatan hadirin. Sehingga yang di pasar tetap dengan pasarnya. Sampai Abu Hurairah suatu hari hadirin dalam kitab Fawaidul Mukhtarah bilang begini. Pas dia masuk masjid, orang lagi pada ngaji, cuman yang ngaji dikit. Yang ngaji dikit. Dilihat ke pasar, yang ngaji, yang di pasar banyak rame. Abu Hurairah punya ide. Dibilang sama orang pasar, orang pasar, ente nggak ke masjid? Emang ada apa Abu Hurairah? Di masjid lagi dibagiin warisan Nabi. Yang bener ente, bener. Itu orang pasar berbondong-bondong datang ke masjid. Dicari mana yang bagian warisan, kagak ketemu hadir. Dilihat cuma ada orang sholat, ada orang zikir, ada orang yang ngaji. Diprotes sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kata ente di masjid lagi bagian warisan Nabi, mana yang bagian warisan Nabi? Ente lihat gak orang lagi ngaji? Iya lihat. Nah itu dia, Nabi tidak mewariskan harta dinar wala dirham, tapi Nabi mewariskan apa? Ilmu tuh. Artinya ketika lagi dibagi warisan Nabi, jarang orang berebut hadirin. Karena nggak tahu fadilahnya. Tapi kalau dibagiin warisan dari bapak presiden, warisan dari orang tua, warisan engkong kita kira-kira berebut nggak? Berebut. Ya sampai apa tuh? Sampai nunjuk-nunjuk, sampai ribut, sampai debat tuh. Kenapa tuh? Karena mereka dibutakan. Yang namanya harta, ame ilmu. Saya mau tanya, lebih afdal mana? Ilmu. Kita kalau pergi ke Bandung nginep musafir bawa harta 1 miliar sama bawa ilmu, kira-kira lebih aman mana? Lebih bawa ilmu. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, kata Zainal Ali. Ilmu yang jagain kita, sedangkan kita sibuk jagain harta. Tidur bawa ilmu lebih tenang ketimbang tidur bawa duit. Ya, kita bawa tas nih, kita bawa tas isinya duit 1 miliar. Kita tidur gitu, tenang nggak tidur gitu? Kagak tenang. Tapi kalau kita tidur bawa ilmu selemari di pala kita, tenang nggak? Tenang hadirin. Nah ini. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna ar-rajula yakhruj min mandilihi wa alaihi min adh-dhunub ya mislu jibali tuhamah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan dia memiliki dosa sebesar gunung Tihamah. Faida sami'al alima, kalau dia mendengar seorang alim, wa khaf, dan dia takut, wastarja, dan dia itu istirja, waraja, dan dia kembali, anid dzunub, ya, daripada dosanya, artinya dia tinggalkan dosanya, insarafa ila mandilihi, maka ia ketika pulang ke rumahnya, walaysa alaihi minadz dzunubi syai', maka tidak ada dosa satupun yang hinggap di dirinya. Kita ngaji di rumah bawa dosa tadi nih, datang ke sini rontok hadirin dosanya. Makanya kalau orang biasa pulang ngaji begini mukanya cerah-cerah gitu. Ya, kenapa? Secara batin itu orang itu udah habis dosanya, rontok dosanya. Apalagi ini kita dalam hadis Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti, kata Rasulullah, man nadhara ila wajhil alim, siapa yang mandang wajahnya orang alim, nadrotan, satu kali pandangan aja, fa fariha biha, tapi ketika mandang dia girang, dia senang. Dia senyum-senyum, nyengir-nyengir dari jauh, senyum tipis-tipis hadirin.
Dia mandang orang alim, dia girang. Ya khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan ciptakan dengan sebab senangnya dia dengan ulama satu malaikat yang istighfar minta ampun buat itu orang sampai hari kiamat. Mandang orang alim, mandang wajah ulama. Jadi begitu besar fadilah orang yang hadir majelis ilmu. Maru mandangnya aja udah dapat pahala itu hadirin. Makanya Habib Munzir ketika lagi ngaji sama Habib Umar, beliau ya punya kitab cuma nggak dibaca nggak. Teman-teman pada nulis kitab. Kalau santri kan gitu ya, nulis kitab, ngarokatin, ngartiin. Dia nggak dilatih gurunya gini. Kata temennya, lu kalau ngaji baca kitab apa? Ngapa sih latihan Habib lu? Apa kata Habib Munzir ya? Kita kalau mandang guru kita itu udah baca lebih dari 1000 kitab. Ya. Maka orang yang memandang wajah gurunya dengan perasaan senang lebih berkah ketimbang orang yang sibuk mandangin apa tuh? Mandangin kitab. Makanya saya baik sangka sama hadirin nggak megang kitab karena mungkin pengen mandang wajah gurunya gitu. Karena satu kali pandangan aja Allah ciptakan malaikat yang minta ampun buat dirinya. Tuh subhanallah. Ya. Emang nggak ada kitab kali emang. Jadi hadirin itu masya Allah luar biasa ini pahala yang Allah kasih buat orang penuntut ilmu. Tuh. Maka kata beliau, fala tufariku majlisal ulama, jangan kamu tinggalkan majelis ulama. Ya. Ini beliau ngomong begini hadirin, ini ada buktinya. Sayyidina Umar dalam hadis yang sahih diriwayatkan, beliau itu punya karyawan, punya kantor, punya apa? Punya usaha. Dan beliau walaupun sibuk dengan usahanya nggak pernah ninggalin majelis, nggak pernah. Lain sama model kita, orang-orang kita nih kalau udah dagang aja rame dikit kagak ngaji. Makanya kata guru saya ya Ki Yusuf Muhammad muridnya Muallim Syafi'i Adzani, beliau bilang begini, ini ngaji kalau dagangan lagi rame sepi nih. Kebetulan kalau di kampung saya usahanya konveksi, Pak. Dagangnya tenabang Cipulir. Kalau usaha lagi rame, pengajian sepi. Pada kemana? Pada ngejahit, pada nyari duit. Kalau giliran ngaji lagi rame, berarti dagangan lagi sepi. Itu. Kalau jamaah Pondok Hijau saya nggak tahu, kayaknya insya Allah rame terus, insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau kampung saya begitu Pak. Apalagi bulan puasa, orang nih kalau bulan puasa tiap hari ngaji, tiap hari taklim di tempat-tempat lain, bikin kajian zuhur. Di kampung saya nggak ada tuh. Nggak ada. Kenapa? Karena banyak ya ustadz-ustadznya, guru-gurunya, orang kampungnya pada dagang. Karena yang namanya bulan puasa dagangan lagi ramai itu. Ya. Nah ini habis apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun dagangannya rame, beliau tetap hadir di majlis Nabi. Bahkan ketika beliau jaga toko, beliau punya karyawan untuk ngaji, nanti ente dengerin, pulang sampein ke aneh. Jadi di rolling, besok giliran Sayyidina Umar bosnya, besok karyawannya yang ngaji, besok bosnya, besok karyawannya tuh. Artinya apa? Beliau benar ketika bilang jangan tinggalkan majelis ulama, artinya beliau juga nggak pernah ninggalin majelis ulama. Ya makanya guru saya bilang itu, ngaji itu sampai mati bukan sampai pinter ya gitu. Ngaji sampai mati bukan sampai pinter. Kalau orang sekarang banyaknya gitu, ngaji sampai pinter, udah pinter nggak ngaji. Udah jadi ustadz aja dipanggil ustadz, agak ngaji lagi hadirin. Alhamdulillah, minta deh. Ya, saya alhamdulillah ngaji sama guru saya udah belasan tahun, masih ngaji sampai sekarang. Dan bersyukur sama Allah, ya kita walaupun udah ngajar kemana-mana, tapi masih sempat ngaji hadir di majelis guru. Itu luar biasa hadirin. Ya. Jangan sampai naudzubillah udah pinter dikit orang panggil ustadz, orang panggil kiai udah nggak ngaji lagi. Nah ini alamat ya celaka orang. Makanya pesan guru saya kama tadinu tudanu. Ya sebagaimana hadis Rasul, sebagaimana engkau berbuat, sebegitupun engkau akan diperlakukan. Jadi kalau kita pengen punya santri yang istiqomah hadirin, jadilah santri yang istiqomah. Banyak sekarang kiai ngeluh. Kata tuh kiai, ya Allah Ustaz, saya punya murid kagak ada yang awet. Belajar pergi. Nggak ada yang nemenin sampai meninggal. Nggak ada yang ngaji sampai mati. Ternyata kuncinya hadirin, kalau kita pengen punya murid yang istiqomah ngaji sama kita sampai meninggal, ya kita ngaji sama guru kita sampai meninggal. Gitu. Saya punya guru belajar sampai muallim dari tahun 70 sampai meninggal.
30 tahun lebih ngaji. Kata beliau, aneh nggak ninggalin guru aneh sampai guru aneh meninggal, maka muridnya pun sama, nggak ninggalin beliau sampai meninggal. Jadi kenapa banyak guru sekarang gagal menjadi guru, punya murid maaf kurang berkah, karena dia sewaktu nyantri, sewaktu belajar berlaku begitu sama gurunya. Kama tadinu tudanu. Ya, makanya kalau kita pas lagi ngaji, kita ngajinya benar, insya Allah kita jadi guru punya murid benar. Ya. Itu yang ini maaf ya, ini yang jarang orang amalkan ya. Berapa banyak guru yang kita ngaji kita tinggalkan itu. Antara kita pun sama, jadi guru punya murid tinggalin kita semua. Ya. Maka minimal paling enggak dah kita kalau berguru paling enggak nih ya lebaran datang lebaran juga kagak datang ini. Ya. Nah itu jadi ya kalau kita ya tidak meninggalkan majelis ulama, insya Allah pun ya kita punya murid ya akan istiqomah bareng kita. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akram min majlisil ulama, karena Allah tidak menciptakan ya satu tanah di atas muka bumi yang lebih mulia daripada majlis zikir, majlis ilmu. Ya. Jadi kalau kita lihat tanah-tanah di muka bumi yang paling utama, yang paling afdol, tanahnya yang di dalamnya ada kuburan Nabi Muhammad. Tanah yang di dalamnya ada kuburan Nabi Muhammad itu yang paling afdol ala wajhil ya apa alal itlaq. Yang kedua, tanah yang paling utama adalah masjid. Ya. Baru majlis taklim. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ada majlis taklim yang berdiri, kokoh, berdiri, dibangun bangunan, itu memang sejak zaman dulu tuh udah Allah tetapkan itu akan jadi majlis taklim. Dan itu sebaik-baik tanah di atas muka bumi. Ya. Makanya kalau bisa, kalau emang kita punya rumah gede nggak kepake, udah wakafin aja di majlis. Buat orang ngaji itu, ya ada salah satu orang kaya di daerah Jawa sana cerita gini hadirin. Ini ada seorang kiai buka semacam tempat belajar Al-Quran kayak model ini, model apa kalau ini apa kalau yang belajar Quran itu amsilati apa metode apa? TPK apa? Teman amsilati nahu apa Quran tuh? Nahu ya, ada namanya apa kiroati. Dicerita nih. Ya. Saya lagi ngebangun pondok, ada orang minta sama saya, Ustadz, saya punya rumah Ustadz, tanah kosong, ada rumahnya gitu. Saya pengen Ustadz ngisiin nih. Ya, kata kiainya, maaf nih Pak, saya lagi bangun pondok, mending tuh tanah, tuh rumah Bapak jual, duitnya kasih saya bikinin pondok ini. Gitu. Oh gitu Pak Kiai, iya siap, udah dijual tanahnya sama rumahnya, dikasih duitnya sama Pak Kiai ini saya serahkan wakaf buat Pak Kiai untuk perbesar pondok Pak Kiai itu. Ini orang saking gironya, bukan cuma rumah dikasih, perhiasan semua emas dikasih. Bahkan terakhir rumahnya tempat beliau tinggal. Ya, Pak Kiai ini saya punya rumah, boleh nggak di rumah saya wakafkan? Saya jual nanti buat kayak, oh jangan ya, ntar bapak ibu tinggal di mana? Kalau rumahnya dijual tinggal di mana? Nggak begini pakai. Saya bikin kesepakatan nanti kalau saya meninggal. Kebetulan saya nggak punya keturunan. Ini rumah, ya ini jatah, udah pakai ambil dari sekarang akadnya dari sekarang. Ntar kalau udah selesai saya meninggal baru pakai mau jual silakan tuh subhanallah. Ya. Ini orang berarti paham bahwa sebaik-baik tempat yang dibangun adalah majelis ilmu tuh ya. Tuh. Wa qala Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu huduru majlisil ilmi yukaffir 70 majlisan min majalisil lagwi wal laib. Berkata Atha bin Rabah, hadir di majlis ilmu itu bisa menghapuskan 70 majlis daripada majlis yang sia-sia dan majlis ya bercanda. Ya, majlis permainan. Artinya apa? Kita kadang kalau kita duduk di majelis atau suatu perkumpulan itu kadang banyak dosanya kita ngomongin orang, gibahin orang dan sebagainya. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu, maka semua dosa-dosa kita yang tadi itu dihapusin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita majelis hadirin kata guru saya, selesai majelis itu ya, khususnya majelis ini ya, majelis bukan majelis ilmu. Itu disunnahkan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, tapi juga jangan lupa
kita mendoakan, memohonkan ampun buat orang yang kalau kita ngaji kita omongin, atau kita lagi ngobrol kita omongin. Kita kan kalau ngumpul siapapun orang itu, mau ustadz kayak, ntar nyerempet gibahin orang itu, nyerempet sih nggak niat banget nggak. Kan awalnya nanya, Pak Haji Pulan kemana? Oh Haji Pulan kayaknya lagi sakit, gue dengar kawin lagi deh katanya gitu. Gibahin orang tuh, ngomong gitu. Nah awalnya nanya kabar, nyerempet kemana? Itu dianjurkan kalau selepas majelis seperti itu kita baca doa ini hadirin. Allahumma gfir lana walahu. Apa doanya? Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia. Itu jadi kafarat tuh. Kalau sekiranya nanti di hari kiamat itu orang nuntut sama kita, minta amal kita, yang kita kasih istighfar kita itu. Atau habis sholat tadi kita baca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu saya dapatkan amalan itu dalam kitab Tuhfatul Murid karangan Syekh Al-Baijuri, tapi nggak pakai wajibati ya. Li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya cukup, tapi kalau mau pakai wajibati boleh gitu. Nah artinya tadi kita harus punya kafaroh ini yang ngapusin dosa-dosa kita. Nah itu diantaranya ngaji ya. Apalagi kita habis ini kita sholat sunnah itu Isyraku, itu pahalanya gede luar biasa tuh ya. Pahalanya haji umroh tuh ya. Wa alal jumlah, intinya adalah fama yanhal anil qalbi uqdah min uqadi hubbi dunya bi qaulin wa'idin hasanil kalam zakiyis sira ashraf wa anfa min rakaat katsira ma ihtimalil qalbi ala hubbi dunya. Ya intinya apa? Ya. Maka apa saja yang bisa melepas hati dari ikatan dunia, baik itu dengan perkataan seorang penceramah yang bagus atau sirahnya yang mulia, itu lebih afdol, lebih manfaat, lebih mulia daripada beberapa rakaat yang kita kerjakan dengan hati yang khusyuk. Artinya apakah kita lebih afdol kita hadir di majelis ilmu yang itu bisa ngelepasin ikatan cinta kita sama dunia hadirin. Ya. Memang yang namanya orang umum itu yang namanya dunia demen hadirin. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, kata Allah. Sungguh manusia ame khair ame harta itu demen banget. Kecuali orang yang Allah selamatin, dia udah nggak demen dunia, tapi dunia yang demen sama dia. Ya. Jadi kalau kita sudah ya diselamatin sama Allah, bukan kita yang cinta dunia, tapi dunia yang cinta sama kita. Apa cirinya dunia cinta sama kita? Kita nggak nyari, dia ngejar hadirin. Makanya kadang ada orang ngiri sama kiai sama ustad, enak banget jadi ustad ya. Ya. Dikit-dikit dapat hadiah, ya. Dikit-dikit dapat bisyarah, ngomong dikit dapat amplop. Itu kalau kita punya perasaan begitu tuh kita nauzubillah ya takut-takutnya dengki sama ulama. Intinya kita baik sangka aja, yang namanya ulama mereka udah ngejar dunia tapi dikejar-kejar sama dunia. Ya, ada cerita ada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid ya. Beliau itu suatu hari ada orang dengki sama beliau. Dibilang begini, Habib Ali ente keturunan Nabi tapi ente kaya. Yang namanya zuriyah Nabi, keturunan Nabi harus contoh Nabi. Ya hidupnya sederhana, jangan kaya. Habib Ali hadirin itu kalau setiap hari ngasih makan ratusan orang. Kayaknya luar biasa. Ada orang seuzon dengan beliau, katanya Habib Ali cinta dunia, orang kaya dan sebagainya. Kata Habib Ali, ya fulan, aneh nggak cinta dunia, tapi dunia yang cinta dengan aneh. Nggak lama ngomong gitu, datang orang bawain seperti kurma. Habib, hadiah buat antum. Oh ya. Syukur jazakallah, nih korma buat ente yang tadi seuzon tuh. Buat aneh Beb? Iya buat ente. Ente jual di pasar sono itu. Dengan girang ini orang bawa tuh korma ke pasar dijual. Ternyata ini korma bukan sembarang korma mahal. Didapat untung gede itu luar biasa. Yang beli korma itu setelah beli korma sama tuh orang tadi yang dibagi korma sama Habib Ali, pulang ke rumah bawa tuh korma. Yang jual korma pulang bawa duit, pengen laporan ke Habib Ali. Nah di tengah jalan yang bawa korma ini, yang beli korma merasa gini, ya Allah ini korma kayaknya kemahalan buat keluarga saya. Ini saya hadiahkan buat seorang wali, saya pengen hadiahkan ke Habib Ali Habsyi. Akhirnya tuh korma dibawa ke rumah siapa tuh? Habib Ali Habsyi. Yang bawa duit pulang ke rumah Habib Ali Habsyi. Di tengah
rumah Habib Ali, ketemulah nih yang bawa korma pengen ngasih Habib Ali Habsyi, yang bawa duit pengen laporan. Lah, ente ngapain bawa korma aneh ke sini? Lo aneh pengen ngasih Habib Ali. Ente ngapain kemari? Ya aneh pengen laporan, dapat duit tadi jualan korma. Tuh, Habib Ali keluar, ada apa nih? Ini Beb, aneh ngasih hadiah ke antum, ngasih hadiah korma tuh. Korma belum sampai tuh ke rumah beliau, dibawa ke pasar, dijual sama orang, balik ke rumah siapa? Habib Ali lagi. Tuh lihat, syuh bagaimana dunia cinta sama aneh. Aneh nggak ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar-ngejar sama aneh tuh ya. Jadi kalau kita sudah lari dari dunia, maka dunia akan mengejar kita kayak bayangan, hadirin. Kita kalau kena ada bayangan kita kejar, bayangan kabur. Tapi kalau kita lari dari bayangan, bayangannya ngejar kita itu ya. Gitu. Jadi begitulah ya ahwal daripada ya para salafun saleh kita, dan pelajarannya yang penting buat kita ya kita istiqomah di majelis ilmu ya rendah ya. Ilmu yang kita dapat nggak banyak, minimal kita hadir duduk di majelis ilmu, karena merupakan satu keistimewaan orang dipilih Allah bisa duduk hadir di majelis ilmu. Banyak orang yang hadir tapi nggak semuanya paham, banyak orang yang paham tapi nggak mengamalkan, banyak orang yang mengamalkan tapi nggak semuanya ikhlas. Maka inti daripada majelis itu ya tadi, dia paham, dia ngamalin, dia ikhlas dalam mengamalkannya, selamat dia insya Allah. Tapi kalau kita belum bisa ikhlas, jangan berhenti beramal. Kalau belum bisa beramal, minimal kita jangan berhenti ngaji. Karena sejelek-jeleknya orang, kalau dia ngaji insya Allah dapat syafaat. Ya dalam kitab Bahjatul Wasail ya ada satu keterangan begini hadirin, nanti di hari kiamat akan ada namanya syafaat khosoh. Apa syafaat khosoh? Syafaat khusus ya buat umat Nabi min ahlil kabair, yang diberikan buat orang yang dosa besar ya. Nah kalau sekiranya kita pun belum bisa lepas dari dosa besar, mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu, kita banyakin baca sholawat, Allah kasih tuh wasilah Nabi, kita dapat syafaat khosoh li ahlil kabair ya. Karena yang namanya ninggalin dosa susah apa mudah? Susah. Kata Imam Ghazali, lebih susah ninggalin dosa daripada berbuat taat. Berbuat taat gampang, ke masjid taat, zikir taat, tapi namanya ninggalin dosa berat hadirin itu ya. Jadi kalau kita belum bisa ninggalin dosa, belum bisa ninggalin maksiat, jangan pernah kita letih dan capek untuk hadir di majelis ilmu, karena tiap kita hadir maka dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini aja kajian kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada apa yang pengen bertanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Al-Farisi Mawardi SAG yang telah menyampaikan tema pada pagi hari ini tentang adab seorang guru dan adab seorang pekerja. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan Bapak Gatot. Bapak Gatot, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba. Oh, baik. Baik. Ya, dosa terbagi dua, dosa kepada Allah ya dan dosa kepada manusia ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab-kitab ulama tasawuf dikatakan kalau kita bertaubat kepada Allah, rukunnya cuma 3. Yang pertama nyesel, yang kedua janji nggak ngulangin, yang ketiga tinggalin maksiat. Itu kalau dosanya sama Allah. Ya, jadi gampang Allah menghapus dosa hambanya kalau emang itu dosa berkaitan sama siapa? Tapi kalau sama hamba, sama manusia, tidak akan terhapus kecuali satu, dia minta maaf. Kedua, dia istihlal, minta kehalalan. Kalau mungkin pernah ngambil hartanya, pernah ya metik manggahnya nggak bilang-bilang gitu, atau mungkin dia pernah berbuat dosa ya kepada keluarganya, maka harus istihlal, minta kehalalan. Nah, ada pertanyaan gini, kalau saya pernah
berselingkuh dengan istri orang gitu, kira-kira tobatnya bagaimana Ustaz? Apakah wajib dikasih tahu? Kalau kita mungkin pernah nyolong mangga, misalnya ada mangga Pak Haji, kita pernah ngambil dulu, wajib kasih tahu. Pak Haji, maafin dulu saya masih kecil suka nyolong mangga Pak Haji. Udah nggak apa-apa, halal lah, itu boleh tuh. Pertanyaannya, kalau seandainya kita nauzubillah min dzalik pernah, maaf ya, ada orang berselingkuh dengan istri orang. Wajib nggak tuh ngasih tahu lakinya gitu? Ya. Kata ulama, kalau seandainya dampak yang ditimbulkan malah jadi mudarat besar, ya, semisal pasti kasih tahu lakinya marah, dibunuh tuh orang tuh gitu ya, ditembak tuh karena polisi mungkin ya, maka jangan kasih tahu. Ya, cukup istighfar minta ampun kepada Allah. Tuh ya. Ya maaf nih hadir, karena banyak orang yang kurang ilmu, dia ngomong aja tuh sama lakinya. Maafin ya, bini ente kemarin tahun lalu aneh selingkuhin gitu. Lakinya marah gak tuh? Marah. Gara-gara selingkuh ditembak. Saya mau tanya, dosa selingkuh sama dosa bunuh orang gedean mana? Kan dua-duanya. Iya, dosa selingkuh sama dosa nembak orang gedean dosa nembak orang, matiin orang lebih gede. Maka kita boleh tadi ya, kalau kita emang pengen jujur tapi kita lihat dampaknya besar atau lebih mudarat, jangan. Mending kita minta ampun sama Allah. Nah, dosa kepada manusia nggak bisa dihapus dengan hal kayak begini, kecuali minta maaf. Ya. Termasuk gibahin orang hadirin. Makanya saya bilang tadi, kalau kita emang nggak bisa minta maaf apa karena malu atau karena apa, cukup istighfar yang banyak buat orang itu. Ntar di hari kiamat ya, mereka akan ambil pahala istighfar kita yang tadi kita istighfar tadi buat itu ya. Jadi ya nggak bisa dimaafkan dengan hanya sekedar begini ya, tapi harus apa tadi, minta maaf, atau bahasa kitanya istihlal ya. Jangan masalah itu, dalam kitab Tabyi'ul Muqtarin diceritakan ada orang soleh terhalang masuk surga di ngimpi ini. Ente kenapa ya? Kok nggak masuk surga? Kata ini orang, dulu waktu saya hidup saya pernah pakai tusuk gigi orang, nggak bilang-bilang. Sekecil tusuk gigi bisa menghambat orang masuk surga. Apalagi nyolong duit orang. Cuman tusuk gigi aja kita terhalang masuk surga. Makanya hindari, jangan sampai kita berbuat zalim kepada makhluk ya, karena berbuat zalim sama makhluk gede dosanya. Ya. Kalau kita berbuat zalim sama Allah, Allah Maha memaafkan, mudah maafnya. Tapi kalau yang namanya maafnya orang sulit gitu. Kadang ada orang kita udah minta maaf nih, kata dia, oh, gue udah maafin tapi gue belum lupa, katanya gitu ya. Karena melupakan sulit, memaafkan mudah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup Pak ya. Gitu ya. Jadi ya bisa diampuni kalau dosanya sama Allah, kalau makhluk harus minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Doa baik. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, umur kita manfaat, rezeki kita manfaat, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang manfaat, dan kita diwafatkan dalam keadaan iman Islam yang sempurna. Husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma tsabbit imanana wa qawwi yakinana wa balligh maqasidana. Iqdi hajatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi.